Aku benar-benar mati mendadak. Nyonya tua, Anda sudah bangun. Bukankah aku baru saja memenangkan Golden Monkey Award untuk aktris terbaik di atas panggung? Apakah karena terlalu lelah, hampir mati mendadak? Nyonya tua, Anda sudah bangun, syukurlah. Siapa yang Anda panggil Nyonya tua? Kenapa aku menjadi nenek-nenek? Aku baru 23 tahun. Siapa kamu? Nyonya tua, aku adalah Shenling, anak pertama. Aku Shendu, anak kedua. Sun Wanwan, Shenling. Shendu, jangan-jangan ada satu lagi. Pewaris bernama Shen Si Jin? Benar, Nyonya tua, Anda ingat. Aku masuk ke dalam buku dan berubah menjadi Nenek Su, pas kaya berusia 80 tahun yang meninggal lama setelah kita hilang. Dalam buku, aku hidup dalam kemewahan seumur hidup. Tapi sendirian tanpa anak, untuk memastikan bisnis keluarga ada yang mewarisi. Khusus memilih 3 pewaris dari kamp pelatihan. Untuk menjaga kekayaan keluarga. Tapi setelah aku meninggal, 3 pewaris diadu domba oleh antagonis, saling bunuh. Keluarga Shen hancur dalam sebulan, langsung gamel fair. Cepat pasangkan ke Nyonya tua, pasangkan. Masuk ke dalam buku, tubuh penuh penyakit kronis orang tua, organ-organ rusak. Tidak bisa hidup lebih dari sebulan, keluarga hancur. Penulis anjing, kamu sedang menumpuk buff di sini ya? Nyonya tua, jangan khawatir. Aku sudah menghubungi institusi medis terbaik di negara M. Dengan menghabiskan semua aset keluarga Shen, Anda masih bisa hidup 3 bulan. 3 bulan? Kakak, jangan bermimpi, Nyonya tua begitu pelit, mana mungkin. Membiarkan kita menjual perusahaan. Bukan? Siapa yang kamu bilang pelit? Kamu benar-benar ingin aku mati ya? Lihat, sama sekali tidak mau. Aku mau. Anda setuju? Apa yang Anda katakan benar? Anda bersedia menghabiskan uang untuk berobat? Tentu saja aku mau. Habiskan, harus habiskan. Negara H, negara M. Negara W, kalau satu negara tidak bisa. 26 negara dengan huruf alfabet semua dikunjungi. Selamat, tuan rumah mendapatkan sistem keterkejutan. Setiap kali kamu menceritakan Oliverisme, kamu akan mendapatkan 1 bulan umur dan 1 jam waktu untuk menjadi lebih muda. Ketiga ahli waris, kan kami lagi kerja untuk kampung menjadi sistem mendeteksi tubuh tuan rumah ke usia 23 tahun. Apa? Sistem mendeteksi tuan rumah telah menceritakan dua ahli waris, mendapatkan 1 bulan umur, progres saat ini 1%. Mengejutkan, anak-anak nakal ini tidak hanya bisa mendapatkan umur. Nilai keterkejutan 100% juga bisa membuatmu lebih muda. Artinya, aku hanya perlu memanfaatkan anak-anak ini bertahan hidup dan mengubah nasib keluarga Shen yang hancur dalam cerita aslinya. Aku akan menjadi wanita terkaya muda yang uangnya tak habis-habis. Bagaimana caranya membuat 2 anak nakal ini terus terkejut? Bukankah kamu minta aku menambah uang jajanmu? Aku berikan 1 juta per bulan, cukup tidak? Terdeteksi tuan rumah menceritakan dua ahli waris, mendapatkan 3 bulan umur, progres saat ini 4%. Ada lagi yang ingin kamu beli? Mobil sport terbaru? Atau helm virtual favoritmu itu? Cepat, buat aku terkejut. Nenek, kamu baik-baik saja? Kalian tidak terkejut? Nenek, jangan-jangan kamu jadi gila karena Shen Saijin? Sepertinya hanya memenuhi keinginan mereka tidak cukup. Terlalu banyak dipenuhi malah tidak percaya. Oh iya, Shen Si Jin mana? Dialah yang kabur dari rumah saat ulang tahunmu yang ke-80. Membuatmu marah sampai pingsan dan dirawat di rumah sakit. Ngapain kamu menyebutnya lagi? Shen Si Jin. Kamu benar-benar harus kabur dari rumah? Di matamu, nenek, aku hanya sampah yang tak berguna. Kita sama-sama berasal dari keluarga yang sama, tapi kamu hanya mengakui mereka. Tolong jangan berpura-pura menganggapku sebagai keluarga lagi. Jangan pikirkan dulu, sekarang yang penting harus mengejutkan. Anak-anak nakal ini dan menjadi muda. Anak-anak baik, aku mau pergi ke suatu tempat. Jangan ikut aku ya. Jangan ikut aku. Nenek, kamu cari seseorang? Aku tidak cari orang. Panggilkan semua model pria paling ganteng di sini. Ambil fotoku. Cepat. Kegilaan tengah malam. Kakak, lihat. Inikah pesta terakhir nenek sebelum meninggal? Terdeteksi tuan rumah menceritakan dua ahli waris, dapatkan 3 bulan umur, progres saat ini 9%.
tambah 5 poin. Pesan selusin model pria di klub malam, pantas saja tidak mengizinkan kami ikut. Jangan ngawur, belakangan ini Nyonya Tua tiba-tiba sangat aneh. Mungkin dia tahu, waktunya tidak banyak lagi. Ingin mencoba sesuatu yang belum pernah dicoba, selama waktu ini. Lebih baik temani dia sebanyak mungkin. Apa yang kamu katakan juga masuk akal, tapi tidak mungkin main se-ekstrim ini kan? Tubuh nenek tua itu bisa tahan? Aku akan telepon Nyonya Tua. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Jangan-jangan Nyonya Tua terlalu terstimulasi sampai, yaitu, kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Ayo, cepat ikut aku cari orang. Itu. Nyonya Tua, Mendeteksi inang membuat pewaris terkejut. Dapatkan 1 bulan umur, progres saat ini 1%. Si Jin, Mikir APA? Apa kamu dengar APA yang aku katakan tadi? Aku bilang, Nyonya Tua keluarga Shen sekarang tinggal nafas terakhir. Pasti tidak bisa bertahan malam ini, tapi Shendu dan yang lain. Sampai sekarang belum memberitahumu untuk pulang. Mungkin mereka ingin mencuri harta keluarga. Kamu rela menyerahkannya pada mereka? iya, Nyonya Tua tinggal nafas terakhir. Masa masih bisa datang ke bar cari model pria? Pasti aku salah lihat. Bukankah ini pewaris nomor 3 yang menyimpang dan keluar dari keluarga dalam buku itu? Ini adalah pemeran utama pria Guyan Xing dalam buku. Yang tidak disukai keluarga Shen. Mencuci otak Shen Si Jin membuatnya memecah belah 3 bersaudara sampai saling bunuh, pewaris kecil. Jangan sampai dia merusaknya. Shen Si Jin, pulang dengan aku. Nenek-nenek, Anda siapa? Nenek dari keluarga mana ini, sampai keluar malam-malam begini? Ini Nyonya Tua keluarga kami. Nyonya Shen. Bukannya kamu bilang dia sekarat di rumah sakit? Siapa yang kamu bilang sekarat? Salam Nyonya, kok nenek masih hidup? Dia hijab. Bagaimana aku bisa mengambil kembali milik kita? Teknologi chip otak keluarga Gu. Sayang sekali mengecewakanmu, kali ini aku tidak hanya tidak mati, tapi akan semakin muda. Tapi Nyonya Tua tidak jahat padaku, dia sekarang sudah lemah. Lebih baik aku tidak melawannya. Nyonya, ayo pulang, tempat ini terlalu kacau. Meskipun Anda merasa kesepian dan ingin mencari pasangan, jangan cari di tempat seperti ini. Aku akan carikan tempat yang lebih baik untukmu. Ini tempat baik yang kau maksud? Aku tidak mau menari dengan kakek nenek ini. Aku akan membawamu ke tempat yang seharusnya aku kunjungi. Lihat, inilah tempat yang seharusnya aku datangi. Nyonya Tua. Radang sendi dan osteoporosis ini masih mempengaruhi penampilanku. Nyonya Tua. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Mendeteksi host mengejutkan ahli waris. Mendapat hadiah umur 3 bulan, progres saat ini 2%. Rahasia. Nyonya Tua hari ini senang akan mempertunjukkan sesuatu untukmu. Dulu, saat aku menjadi pemeran utama wanita di Basketball Fire, aku menyewa pelatih pribadi dan berlatih selama setahun penuh. Lihatlah, anak muda, ini pasti akan membuat kalian terkejut. Nenek. Nenek, Astaga, ini nenek-nenek paling lincah yang pernah kulihat. Luar biasa, bagaimana Anda lakukannya? Nenek, apakah dulu pernah berlatih? Nenek, maukah bergabung dengan tim basket kami? Tidak boleh. Nenekku sudah tua, tidak bisa bermain dengan kalian. Jauh-jauh dari nenekku. Si Jen, kau tidak berbakti. Nenek ingin bermain. Seharusnya kau temani nenek. Nenek. Si Jin tidak mengerti. Aku yang akan menemanimu. Baiklah, Aku tidak mau mengintimidasi orang tua. Mari kita adu tembakan 3 angka. Siapa yang bisa memasukkan lebih banyak? baiklah. Si Jin, catat skornya. Aku ingin lihat berapa lama nenek tua ini bisa bertahan.
Sebentar lagi kau akan mesap ruang gawat darurat. Mau membuatku lelah? Kau salah hitung. Jika tidak kuajari, kau tidak akan tahu siapa nenek moyangmu. Lokasi nenek ada di depan. Kenapa ada banyak orang berkumpul di sana? Pasti terjadi sesuatu pada nenek. Ayo cepat. Apa yang terjadi? Minker, kami adalah Oliveris nenek. Cucu juga harus antri. Nenek, APA yang kau lakukan? Mendeteksi host mengejutkan 2 ahli waris. Mendapat hadiah umur 2 bulan, progres saat ini 10%. Nak, datang tepat waktu. Teruslah terkejut. Shen S. Aijin, apa yang kamu lakukan di sini, nenek? Nenek sedang adu bola dengannya. Kalau mereka, nenek, Mereka datang untuk berguru pada nenek. berguru? Wah, masuk lagi. Mendeteksi tuan rumah mengejutkan 2 penerus. Mendapat hadiah umur 3 bulan, progres saat ini 12%. Nenek. Masuk lagi. Nenek ini, skornya jauh lebih tinggi dariku. Yakin umurnya 80 tahun? Dasar anak kurang ajar, kamu payah. Ayah, Entah dari mana nenek. temu tabib, tiba-tiba badan jadi segar bugar. Minta tabib tidak berguna, harus banyak berbuat baik. Banyak berbuat baik. Berkat. Mungkin keluarga Shen yang paling tidak berbudi. Nenek Pai Sen Yesihiberani, apa ini yang disebut? Sinar terakhir sebelum mati? Jangan bicara tidak enak. Nenek, Kalau hari ini, sampai di sini saja. Aku dan Asajen. masih harus ke kantor. Tengah malam ke kantor? Nenek, perusahaan baru kami besok buka. Anda pulang dulu dengan mereka. Perusahaan diri kata Shen dan Guyansing. Bersama-sama. Hari pembukaan, Guyansing menyuruh orang berpura-pura. Orang Shendu mengacau. Merusak hubungan mereka. Tidak bisa, aku tidak bisa membiarkan Guyansing. Rencananya berhasil. Nenek, Anda sudah bermain semalaman. Ada yang sakit? Tidak enak badan? Lihat, masih segar bugar. Tidak apa-apa. Terkejut? Sepertinya saraf nenek sudah kacau. Benar-benar sinar terakhir, Kak. Cepat bawa nenek pulang. Malam ini juga persiapkan. Persiapkan apa? Kamu berharap aku cepat mati? Tidak. Sepertinya hari ini mereka sudah terlalu banyak menerima kejutan. Mengira aku sedang sekarat. Bagaimana cara menghentikan Guyansing? Sekaligus membuat anak-anak itu terkejut lagi. Lukisan tubuh. Sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Hei si Jin, nanti upacara pembukaan. Aku serahkan sepenuhnya padamu. Aku ada rapat penting, tidak bisa pergi. Tenang saja. Aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Bos Shen tidak baik. Shendu membawa sekelompok orang ke perusahaan untuk membuat keributan. Hancurkan semuanya, jangan sisakan sedikit pun. Di sini, hancurkan semuanya. Berhenti. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Bos Shen kedua menyuruh kami. Untuk memberitahumu, hari ini jika perusahaanmu ingin beroperasi dengan lancar. Kamu harus menyerahkan 5% saham yang kamu pegang. Kalau tidak, semua orang tidak akan bebas saja. Sepertinya Shendu benar-benar ingin menjadi musuhku. Bos Shen kedua kami bilang, sampah sepertimu. Harus pergi dari keluarga Shen selamanya. Kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Cari mati? Tidak tahu siapa aku, berani pura-pura jadi orangku. Untuk mengganggu anak buahku. Kalian benar-benar Tidak sabar mati. Orang-orang ini bukan dikirim oleh Shendu. teman-teman, hancurkan. Berhenti! Mendeteksi tuan rumah mengejutkan 2 penerus. Mendapatkan 6 bulan umur. Bagus, inilah efek yang diinginkan. Ini hasil jerih payahku.
menempel semalaman. Anak-anak, nenek. Hari ini akan membuatmu terkejut sepuasnya. Anak-anak baik. Aku datang. Jangan mendekat. Apa? Nenek. Cepat pakai baju, umurmu sudah berapa? Nenek, kenapa kamu pakai lengan bergambar? Tidak boleh. Aku harus cari orang untuk mencucinya. Kamu tahu apa? Ini adalah citra. Kalau ingin menang berkelahi, lengan bergambar harus ada. Lihat, baik dari depan maupun samping. Bagaimanapun diputar tetap keren. Lihat, Sekarang aku merasa tidak keren. Nyonya, Anda dan Shendu pulang dulu. Urusan di sini, biar saya yang tangani. bodohnya, aku kesini cuma buat dukung kamu. Nyonya tua, kakek tua, nenek keluarga Shen. Terbaring di rumah sakit sampai nggak bisa bangun, kamu ini palsu. Berpura-pura aja nggak bisa mirip. Dan aku kasih tahu kalian semua, akulah orang Shen yang asli. Bos kedua Shen yang mengutus aku. Hari ini nggak cuma bubarin acara pembukaan, tapi juga bunuh kamu. Nggak ada yang berani bilang tidak. Aku ini emosi. Aku juga nggak punya sisa umur panjang. Aku juga nggak punya belas kasihan kalian hari ini. Entah serahkan orang yang benar-benar menyuruh kalian, atau aku akan copot lengan dan kaki kalian. Aduh, mereka punya senjata. APA. Mereka bawa senjata. Aku bilang, Bilang, siapa yang menyuruh kalian? Aku juga nggak tahu, mereka menghubungiku lewat telepon. Cuma bilang, suruh aku bikin rusuh. Orang yang pura-pura jadi anak kedua Shen, bilang kalau berhasil. kami akan dapat 100.000. Bawa turun untuk diinterogasi. Ayo, jalan cepat. Untung nggak perlu beneran berantem. Kalau nggak, bakal kelihatan bohongnya. Nyonya, kebetulan sekali Anda. Dan Shendu datang bersamaan. Kebetulan apa? Nyonya tadi pagi nelpon aku. Bilang ada hal penting. Tunggu, Nyonya, jangan Anda sudah tahu. Hari ini bakal terjadi ini, makanya suruh aku datang? Iya, Selamat tuan rumah, dapat umur lebih dari setahun. Hadiah acak kembali muda, pengalaman 20 menit sudah dikirim. Transformasi mulai hitung mundur 3 menit. transformasi, kembali ke tubuh dan wajah 20 tahun. Mohon tuan rumah carry tempat sembunyi, perubahan tubuh terlalu besar. Baju bisa nggak pas? Apa? Suruh aku di depan dua lelaki. Dengan baju nggak pantas? Nyonya, Itu, si Jin, aku tiba-tiba lelah. Pengen cari tempat istirahat. Hitung mundur tinggal 2 menit. Aku sekarang antar Anda pulang. Kamu kan tinggal di atas kantor. Kasih aku kunci kamarmu, cepat. Kamu nggak merasa Nyonya hari ini aneh banget? Dia lari begitu cepat. Juga nggak kayak lelah. Hitungan mundur transformasi dimulai. Tubuh nenek ini terlalu seksi ya. Lebih seksi dari saat aku jadi ratu film, tapi entah. Wajahnya cantik atau tidak. Ya ampun, tekstur kulitnya. Jauh lebih halus dari kulitku sendiri. Pengalaman kembali muda 20 menit, hitungan mundur dimulai. Jangan buang waktu, aku harus cepat cari kegiatan. Di kehidupan sebelumnya jadi selebriti, belum pernah pacaran. Di kehidupan ini aku akan berpetualang cinta. Kok isinya cuma kemeja pria semua? Sempurna. Nenek, Anda di kamar tidur? Anda baik-baik saja? Sial, dalam keadaan begini pasti susah menjelaskannya. Nenek, jika Anda tidak membuka pintu, saya akan mendobraknya. Aku cuma agak mengantuk, mau tidur sebentar. Baik, asal Anda baik-baik saja. Silakan beristirahat. Aku mau mandi dulu. Suara nenek. Kok terdengar lebih muda ya?
Sambil Shen Sijin mandi, aku harus cepat kabur. Kamu siapa? Kenapa ada di rumahku? Orang ini anjing ya? Bisa mencium baunya langsung keluar. Ya ampun, tubuh pewaris ini benar-benar keren, six pack. Itu garis V. Shen Xijin terdeteksi. Mendapatkan keterkejutan karena kecantikan host. Jangan diumumkan sekarang dong. Kamu. Aku. Ya ampun, seru banget. Aku masih jomblo loh. Kamu ini siapa sih? Demi petualangan cintaku, maaf ya. Berhenti. Aku benar-benar kewalahan, sudah lari sampai sini masih bisa dikejar. Inikah yang disebut di novel, dia lari, dia kejar. Dia tak bisa kabur. Sistem bodoh ini, kasih kartu pengalaman tubuh 20 tahun. Tapi kasih stamina 80 tahun. Paddington. Benar-benar tidak mau lagi. Waktu pengalaman kembali muda segera berakhir. Hitungan mundur pemulihan. 19875654 Sistem anjing ini kan menjebakku. Waktu habis, tunggu review bagus dari host. Review bagus. Jangan lari dong. Nyonya tua. Sistem rusak ini, 20 menit buat apa? Cuma buat bikin kesal. Nyonya tua, Anda sudah bangun. Shen Sijin. Apa yang sebenarnya Anda lakukan pada Nyonya tua? Pertama, di pesta ulang tahunnya, Anda membuatnya marah sampai muntah darah. Sekarang dia diculik dan pingsan di lorong. Aku. Nyonya tua, Mulai sekarang, keluarga Shen menganggap tidak ada orang bernama Shen Sijin. lambat laun, dia akan mengusirmu. Tidak boleh. Dia, masa kecil yang tidak utuh, hati yang hancur. Kalian yang disebut kakak, tidak peduli padanya. Aku tidak bisa tidak peduli. Nyonya tua, Anda berat sebelah. Nyonya tua. Anda ingat bagaimana Anda bisa ada di lorong itu? Aku tidak tahu. Aku tidur nyenyak, lalu membuka mata. Langsung melihat kalian di rumah sakit. Ada apa? Hari ini aku bertemu seorang wanita mencurigakan. Tapi aku tidak menangkapnya. Sekarang aku curiga. Dia adalah bagian dari kelompok yang datang ke perusahaan dengan Anda. Mungkin mereka sengaja membalas dendam dengan menculik Anda. Menculikku? Tidak mungkin kebetulan seperti itu. Pasti aku berjalan dalam tidur. Kebiasaan tidur berjalan ini sudah 80 tahun. Jangan khawatir. Lihat. Aku baik-baik saja. Lihat. Nyonya tua. Baju yang Anda pakai ini adalah baju yang dipakai gadis itu. Kenapa ada di Anda? Aduh, bagaimana bisa lupa ini? Jangan-jangan adalah Aku, kemeja ini memang aku yang ambil. Situasinya khusus, aku. Aku tahu. Saat Anda tidur berjalan, Anda mengalahkan wanita itu dan mengambil bajunya. Benar, itu aku lakukan saat tidur berjalan. Waktu itu, gerakanku lincah, kekuatanku besar. Pencuri kecil seperti itu, mudah saja kutangani. Mendeteksi tuan rumah mengejutkan seorang pewaris. Mendapatkan 2 bulan umur, progres saat ini 18%. Astaga, bisa dapat nilai kejutan seperti ini. Kalian tidak tahu. Saat itu keadaannya sangat menegangkan, aku. Dengan gerakan bahu, aku menjatuhkannya, lalu mencekiknya. Dia tidak bisa bergerak, lalu aku. Nenek, kepengen kau sehibra ini? Aku tidak pernah tahu sebelumnya. Shendu, menurutmu alasan ini tidak terlalu mengada-ada? Menurutku alasan ini cukup masuk akal. Berjalan dalam tidur memang hal yang misterius. Jangan asal bicara jika kau tidak tahu. Siapa yang asal bicara? Bisakah kau tidak selalu sombong seperti ini? Kau. Berhenti bertengkar. Aku sudah 80 tahun. Setiap hari aku pusing memikirkan hubungan kalian berdua. Kalian berdua, sekarang juga, pegang tangan.
cepat, pegang tangan. Peganglah. Kalian berdua pegang tangan, belikan aku ayam goreng. Jangan lepas. Buka video, jangan lari. Pergi. Sekumpulan sampah, bahkan seorang nenek pun tidak bisa ditangani. Nenek dari keluarga Shen ini benar-benar kuat. Shen Xijin dan Shen Du. Ternyata ada tanda-tanda berdamai. Pergi, apapun caranya, segera habisi nenek tua ini. Kirim ke alam baka. Dulu, keluarga Shenmu untuk merebut Hak pengembangan proyek chip otak. dengan segala cara membunuh orang tuaku dan menghancurkan keluargaku. Membuatku kehilangan segalanya. Sekarang, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Bagaimana caranya membuat dua anak ini terkejut lagi? Memberikan mobil sport atau pesawat sepertinya tidak efektif. Nenek, hati-hati. Aduh, aduh. Aduh, kau ini bagaimana sih? Jalan saja tidak hati-hati. Apakah mataku salah lihat? Hinggang nenek ini tidak seperti pasir tahun. Seharusnya, Terdeteksi tuan rumah mengejutkan 2 penerus. Mendapatkan 2 bulan umur. Apa yang kulakukan? Tadi, pinggangku ini hasil latihan menari sejak kecil. Benar-benar tidak sia-sia. Aduh, nenek tua, kau menabrakku sampai seperti ini. Kau harus ganti rugi, kau harus bayar dengan nyawa. Pura-pura kecelakaan, ya? Kau bilang kau sakit. Lihat, sekujur tubuh sakit, sekarang kau menabrakku. Lebih parah lagi. Harus ganti rugi. Kau baru 66 tahun, baru diabetes ringan, rematik ringan. Hanya ini. Aku sudah 80 tahun, osteoporosis parah, diabetes parah, hipertensi parah, penyakit jantung parah. mereka berdua siapa yang pasir tahan dan sakit parah? Mendeteksi tuan rumah, menjejakin 2 Oliveris. Mendapatkan 3 bulan umur. Hebat, ini juga bisa, sudah lebih dari 30. Aku juga inkontinensia urin. Kamu inkontinensia urin, memukulku untuk apa? Aku bukan Popo. Kenapa progres bar tidak naik? Nyonya tua merasa dirinya akan pergi, memanfaatkan saat-saat terakhir. Melepaskan diri. Bisa membawa satu ya satu? Kekuatan saat-saat terakhir juga tidak sebesar itu. Tidak bisa, majikan memerintahkan, harus membunuh nenek tua ini. Aku harus terus memprovokasinya. Tolong. Pembunuhan. Semuanya cepat datang. Nenek tua ini mau memukulku sampai mati. Nenek tua sudah 70-80 tahun. Kenapa kamu masih memukul orang? Ada APA, siapa yang berkelahi di sini? Dokter, tolong. Nenek tua ini memukulku, lihatlah. Lihat. Aduh, cepat-cepat. Aku tidak bisa bernafas. Nyonya tua. Aduh, lututku, pinggangku. Aku juga inkontinensia urin. Maksudmu, nenek tua 80 tahun yang sakit parah ini memukulmu sampai seperti ini? Nenek tua ini tidak terlihat seperti sakit, menurutku. Kemungkinan besar nenek tua ini pura-pura. Sebenarnya, nyonya tua kami. Sudah, cepat bangun, jangan berpura-pura di sini. Satpam, bawa dia pergi. Lepaskan aku korban. Bocah kecil, bandingkan akting dengan ratu akting, kamu masih hijau. Sepertinya Nyonya tua benar-benar, dalam saat-saat terakhir, kita lebih banyak memenuhi keinginannya. Mengerti. Diam saja apa? Cepat urus prosedur keluar rumah sakit. Aku mau manicure, rebonding, beli baju baru. Untuk berjaga-jaga kalau hadiah awet muda datang lagi. Agar tidak terjadi lagi seperti sebelumnya, aku harus persiapkan dari sekarang. Nyonya tua, Anda tidak lelah? Nyonya tua, kondisi tubuhmu tidak baik, jangan terlalu capek. Kita pulang dulu ya. Wanita belanja bisa sembuh semua penyakit. Sekarang tubuhku sangat sehat. Makan apa saja enak, ayo ikut aku ke sana.
Bagaimana baju ini? Level baju perang cari jodoh. Nyonya tua, Anda sudah 80 tahun, ini tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Kalian pria 80 tahun. Tidak pakai celana dalam lagi? Tapi ini terlalu heboh. Orang bisa mengira kamu sedang jatuh cinta di usia senja. Bergumam apa kamu? Nenek suka apa, beli apa. Mengerti? Mengerti. Aduh. Nenek. Halo, Si Jin, dengar-dengar beberapa waktu lalu. Nenekmu pingsan di dekat kantormu. terima kasih perhatiannya, tapi sekarang dia sudah baik-baik saja. Jangan terlalu khawatir. Si Jin, pernahkah kamu berpikir? Mungkin ini bukan kecelakaan? Apa kamu menemukan sesuatu? Aku menduga Shenling Shendu telah menganggapmu sebagai bunda lagi. Kalau nenekmu celaka di kantormu, ini mungkin alasan terbaik untuk mengusirmu. Mereka bukan orang seperti itu. Si Jin, kamu tidak percaya padaku? Renungkan baik-baik. Sifat keluarga Shen, mereka bisa melakukan apa saja. Yansing, aku akan menyelidiki ini dengan baik. Kamu tidak perlu khawatir. Ada APA? Marah besar sekali. Siapa yang membuat yang Master Gu tidak senang? Itu nenek tua dari keluarga Shen. Rencanaku untuk memecah belah 3 penerus keluarga Shen hampir berhasil, semuanya diacak-acak olehnya. Nenek tua ini. Bagaimana rencanamu di sana? Tenang, semuanya berjalan sesuai rencanamu. Tapi Shenling si pecundang itu sudah kujebak selama 3 bulan, sekarang sangat patuh padaku. Tidak berani membantah, tapi dia sangat menyebalkan. Kapan aku bisa menendangnya? 3 hari lagi, aku akan membuat 3 penerus keluarga Shen benar-benar pecah. Saat itu kamu tidak perlu lagi mengurus. Si pecundang menjijikkan itu. Kulitnya halus seperti sutra, otot-ototnya berdefinisi sempurna. Bentuk tubuh anak-anak ini kok bisa satu? Lebih baik dari yang lain? Nenek. Nenek sedang apa? Cepat beri aku obat. Aku sedang memeriksamu dengan baik. Lecet ini besar sekali, bagaimana bisa? Aku pergi panjat tebing dengan Yi. Tidak sengaja terjatuh. MUI, terdengar familiar. Wah, dia. Pacar Guyansing sengaja diatur untuk wanita yang menggantung Shenling. Nenek, aku tahu kau tidak suka Yi. Tapi dia adalah gadis terbaik yang pernah kutemui di dunia ini. Aku tidak akan menyerah padanya. 3 hari lagi ulang tahun Yi. Aku ingin mengungkapkan perasaanku padanya. Kamu benar-benar pecinta buta, 3 hari lagi. Guyansing dan MUI akan sengaja memberimu obat untuk membuat seolah-olah kau memaksanya. Menyebabkan Shen Sijin salah paham bahwa kau menargetkan Guyansing. Akhirnya reputasimu sebagai penguasa Shen hancur. Shen hampir hilang. Sakit. Kalau tidak sakit sekarang, nanti lebih sakit. Nenek, ini maksudnya APA? Tidak bisa, aku harus cari cara untuk menghentikan ini. Sekalian mengumpulkan nilai kaget Shenling. Xiaoling, besok kau ajak Yi ke Taman Rakyat. Aku ingin bertemu dia, boleh tidak? Kamu ingin bertemu Yi, kenapa? Kamu sangat suka gadis ini, aku harus mendukungmu. Aku akan jadi pembicara untukmu. Benarkah? Tapi, bukankah nenek tidak suka karena aku menghabiskan banyak uang untuk mengejar Yi? Sangat tidak menyukainya? Aku tidak punya banyak waktu lagi, tentu ingin melihatmu menikah. Baik. Kalau begitu besok aku akan mengajaknya ke Taman Rakyat. Bodoh, ingin bermain tipu muslihat di depan rubah 1000 tahun sepertiku. Kamu masih hijau, lihat besok bagaimana aku membuatmu. Rencana licikmu terbongkar, saudara-saudara. Kalian harus membela nenek tua yang sebentar lagi meninggal ini. Berikan keadilan. Cucu lelakiku yang besar menyukai wanita ini. Dibohongi sampai miskin, benar-benar mematikan. Pecinta buta ini adalah penyakit, menurutku gadis ini. Cantik sekali, tidak bisa disalahkan. Wanita ini adalah penipu, sangat berbahaya. Penipu, laporkan ke polisi. Kita yang sudah tua ini. Bisa apa? Jangan pergi. Wanita ini juga menambahkan WeChat cucu kalian. Apa katamu? Cucuku juga mengenalnya? Ya, dia melalui penjualan asuransi, menjangkau pria kaya. Membohongi orang sampai bangkrut. Kakak tua, di mana wanita ITU? Hari ini kita harus Menghentikannya.
Shenling ini. Kayaknya dia benar-benar ingin menikah denganku. Di sana, itu dia. Oh, dia ya. Itu dia. Keluarkan HP, hapus kontak cucuku di WeChat. Dan juga cucuku, cepat keluarkan HP. WeChat APA. Masih mau ngeles. Cepat kasih HP, hapus kontak cucuku di WeChat. Gila ya kalian, ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Minggir, aku masih ada urusan. Dia mukul orang, jangan pergi. Kalau nggak hapus WeChat, nggak boleh pergi. Lepesan, gila ya kamu? Mana aku tahu WeChat cucumu buat dihapus. Lepesan, Kirim video ini ke Shenling. Adegan utama akan segera dimulai. Nenek, ada apa ini? Xiaoling, cepat kemari. Aku juga baru tahu sekarang. Ternyata MUI orangnya seperti ini. Nenek, jangan emosi dulu, aku segera ke sana. Baik. Kamu kenal aku? nggak kenal. Maksudku, berani sekali bilang nggak kenal aku. Cucuku sudah kamu tipu hari ini. Kamu harus marah. Aku nggak pernah lihat kamu, kalian orang tua-tua ini. Jangan sok tua terus fitnah aku. Aduh. Lihat nih, nipu orang masih bisa sok benar. Mau bunuh nenek tua ini ya? Kamu, Bilang nggak nipu, kalau gitu kamu punya pacar nggak? punya. Berani tunjukkan foto pacarmu? Dia ke pick up. Ada foto bareng He Yongsing. Kalau dikeluarkan, Lihat, foto pacar sendiri saja. Nggak berani tunjukkan, penipu dong. Tak tahu malu, nggak usah banyak omong. Telepon polisi, tangkap dia. Lihat ya lihat. Cuma satu ini, siapa yang percaya? Kak, ini bukan cucumu kan? Cucuku nggak kayak gini, namanya siapa? Guyan Sheng, Tour de Taxi Host. Mengejutkan Shenling, dapat tambahan umur 6 bulan. Progres saat ini 20%. Xiaoling. Nyonya tua, ayo kita pergi. Shenling, dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa lagi? Kamu wanita brengsek. Baru saja di ponselmu. Aku melihat semua foto Guyansing. Bahkan ada foto ranjang, brengsek. Terdeteksi tuan rumah mengejutkan Shenling. Mendapatkan 3 bulan umur, progres saat ini 25%. Shenling, sakit hati sementara untuk masa depan yang indah. Dan kembalinya masa mudaku, sangat worth it. Shenling bukan seperti ini, dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar tidak tahu dia adalah nyonya tuamu. Apa hubungannya dengan dia nyonya tua keluarga kami? MUI, aku sangat mencintaimu. Tapi kamu melakukan aku seperti ini. Kakak Shenling, dengarkan penjelasanku. Jangan jelaskan lagi, jangan bodohi aku lagi. Mulai hari ini, kita putus. Selamat tuan rumah mendapatkan akumulasi lebih dari 1 tahun umur. Hadiah acak, pengalaman kembali muda selama 1 jam telah dikirim. Transformasi mulai hitung mundur 30 menit. Lagi? Biarkan saja wanita brengsek ini, aku harus cepat. Menikmati momen muda yang indah. Xiaoling, ayo kita pergi. Aku akan carikan yang lebih baik untukmu. Nenek tua merusak rencanaku. Tunggu saja. Aku tidak bisa membayangkan betapa cantiknya nanti setelah berubah. Sempurna. Terdeteksi tuan rumah mengejutkan Shenling. Mendapatkan 3 bulan umur, progres saat ini 35%. Lihat dirimu, seperti orang kampungan. Nyonya tua, ini baju yang pantas kau pakai? Transformasi mulai hitung mundur 10. Urusan orang dewasa jangan ikut campur. Nyonya tua, aku akan segera carikan pasangan baru untukmu. Nyonya tua, mau kemana? Mengapa wanita yang kusukai adalah brengsek? Nyonya tua yang paling kuhormati, memakai gaun tank top. Wanita benar-benar sulit dimengerti. Benar-benar ketemu di jalan sempit, bertemu dua orang ini. Pasti tidak ada hal baik.
Kenapa kau tidak hati-hati? Karena ini. Garis Shenling harus dicari cara lagi. Laki-laki seperti Shenling itu. Hanya perlu kukerjakan jari. Dia pasti akan kembali. 2 hari kemudian, aku akan mengundang Shenling dan Shen Sijin bersama-sama. Kamu cari kesempatan untuk menaruh obat ke minuman Shenling. Bawa dia kembali ke kamar. Aku akan mengalihkan Shen Sijin ke sana. Dengan begitu Shen Sijin akan mengira Shenling sengaja menargetkannya dan merebut wanitaku. Aku ingin mereka benar-benar bermusuhan. Kebetulan nanti bisa mencoba. Efek obatnya bagaimana? Semua anggota keluarga Shen, satu pun tidak akan luput. Shen Sijin. Sialan, kok anak ini lagi? Siluet ini terlihat agak familiar. Sepertinya pernah lihat di mana ya? Sijin, kamu telat, hukumannya minum 1 gelas. Wanita yang pakai baju merah tadi, siapa? Wanita apa? Baru minum sedikit sudah mabuk. Sijin mau kemana? Cari seseorang. Dia nggak lihat aku kan? Lihat. Kamu menghindariku. Nggak, aku nggak menghindarimu. Sejak terakhir ketemu, aku terus menyelidikimu. Kamu sangat misterius. Buatku nggak bisa dapat informasi apapun. Siapa sebenarnya kamu? Terakhir muncul di rumahku, sekarang kamu mengikutiku. Apa maumu sebenarnya? Kalau ku bilang semua ini kebetulan, kamu percaya nggak? Menurutmu aku bakal percaya? Kamu kenapa? Panas. Aneh, jangan-jangan dia minum sesuatu yang nggak seharusnya diminum. Apa kamu merasa nggak enak badan? Ayo ku bawa ke dokter. Terakhir sempat kabur, kali ini. Aku gak akan biarkan kamu kabur lagi. Ganteng, detak jantungmu 128, suhu 38,5 derajat. Kalau diterusin, aku bakal salah paham. Minta cara penawar yang lebih efektif. Gak salah paham, memang seperti yang kamu pikirkan. Lepasin aku, cepat turunin aku. Tenang dulu. Kita bisa ngobrol dulu. Kasih tahu siapa kamu. Baru aku ngobrol. Dasar anak kecil, sudah nggak waras lagi. Ngobrol apaan lagi sih? Iya, bisa manfaatkan kesempatan ini buat bawa dia balik ke Shen Group. Kalau kamu ingin tahu siapa aku, datanglah bekerja di grup Shen. Grup Shen. Kamu bekerja di grup Shen. Terdeteksi Nang, Shen Sijin terkejut. Mendapatkan 2 bulan umur, progres saat ini 35%. Iya, kan? Aku sudah memberitahumu. Bisa kamu lepaskan aku sekarang? Lepaskan kamu? Sejak pertama kali melihatmu, aku tidak ingin melepasmu. Terdeteksi Nang, Shen Sijin terkejut. Mendapatkan 3 bulan umur, progres saat ini 40%. Sistemnya tidak serius, dia juga tidak serius. Tidak ada yang serius. Nenek, bukankah kamu pergi mencarikan jodoh untukku? Di mana jodohnya? Itu Nenek, kenapa lehermu? digigit nyamuk. Kamu sudah besar, jangan selalu kaget-kaget, hati-hati membuatku terkejut sampai sakit. Hari ini ada nyamuk. Nenek, apakah kamu mencarikan jodoh untuk dirimu sendiri? Terdeteksi Nang, Shenling terkejut. Mendapatkan 3 bulan umur, progres saat ini 40%. Selesai? Apakah Shenling tahu sesuatu? Selesai, selesai. Reputasiku hancur, reputasiku hancur.
Nenek. Hidup hanya beberapa puluh tahun, hidupmu juga mulai memasuki hitungan mundur, kadang-kadang. Menikmati hidup juga tidak apa-apa. Apa maksudmu? Nenek, kakek sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Hidupmu juga semakin berkurang setiap hari. Kalau kamu ingin mencari pasangan, juga tidak apa-apa. Apa yang kamu pikirkan? Nenek, ini untuk kebaikanmu. Meskipun aku dan Yi tidak bisa bahagia, tapi aku berharap kamu bisa bahagia. Kamu pikir nenekmu ini seperti kamu, pecinta buta? Tidak, dari ucapanmu, kamu masih memikirkan. MUI itu, kan? Benar-benar membuatku kesal. Baik, dengarkan ini. Dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik, perselisihan antara kalian berdua. Dari mana asalnya, apa yang ada di hatimu? MUI itu apa sih? Setelah mendengar ini, nilai keterkejutannya pasti langsung meledak. Jua Hari Chameleon. Aku akan mengundang Shenling dan Shen Xijin keluar bersama. Ada apa? Sistemnya macet ya? Kenapa lama banget nggak ada respon? Dari MUI mengeluarkan foto bersama Guyan Xing, aku langsung tahu. Dia mendekatiku punya niat lain. Kasihan nenek sudah tua. Masih khawatir untukku. Aku sudah bodoh terlalu lama, harus sadar sekarang. Sudah dengar semua. Kamu nggak kaget? Nek, aku mengerti. Tenang, mulai sekarang. Aku nggak akan cari MUI lagi. Keluar terlalu cepat. Pasti karena nilai SWOT kemarin naik terlalu cepat. Hari ini nggak naik. Salah hitung. Bagus kalau kamu sudah mengerti. Nggak sia-sia usahaku. Ayo panggil si Jin kembali. Bisnis keluarga Shen. Harus diwariskan ke keturunan Shen, kan? Baik, ikut kata nenek. Guyansing itu mau menghancurkan keluarga Shen. Menggagalkan rencanaku jadi sugar mommy. Jangan harap. Kamu bilang mau balik ke Shen Corp, si Jin. Apa kamu lupa bagaimana mereka mengusirmu? Butuh bantuan apa? Aku bisa bantu. Dengan kemampuan kita bisa rebut kembali Shen Corp. Makasih, belum perlu. Nenek masih hidup, dia masih memikirkan aku. Aku nggak mau buat dia sedih. Lagi pula, Kalau mau tahu siapa aku, datang kerja di Shen Group. Lagi pula apa? waktu nenek sudah nggak banyak. Aku mau pulang ke keluarga Shen, temani dia sampai akhir. Urusan lain, kita bicara nanti. Nenek tua ini kok belum mati juga? Sekali dua kali. Merusak rencanaku. Harus cari cara bikin dia cepat mati. Nek, Shenling. Kenapa kalian datang? Aku jemput si Jin pulang. Nek, kenapa nggak kasih tahu aku kalau datang lebih awal? Kemarin kamu kabur, kali ini. Aku nggak akan biarkan kamu kabur lagi. Kakakmu bilang, suruh kamu balik kerja di Shen Corp. Hari ini khusus bawa aku untuk jemput kamu pulang. Kakak, Oh itu. Shen Corp bisnis kita, harusnya kita bertiga pewaris. Yang mengembangkannya. Nggak boleh. Urusan keluarga Shen, orang luar ikut campur apa? Nggak tahu diri, pergi. Nek, Yansing selama ini. Bantu kan? Dia hanya membantu kalau ada untungnya. Apa haknya? Membantu kamu tanpa alasan? Nyonya tua, aku dan si Jin sudah berteman lama. Hubungan kami tidak bisa diukur dengan uang. Si Jin, dulu yang mengusulkan buka perusahaan adalah kamu. Sekarang kamu tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Bagaimana? Kamu masih mau memaksa secara moral? Nyonya tua, aku tidak. Kamu tidak. Kamu terus-terusan bicara soal perasaan. Terus-terusan bilang usulan si Jin. Ini bukan paksaan moral apalagi. Kalian buka perusahaan. Apa kamu tidak untung juga? Si Jin, bantu aku bicara dengan Nyonya tua. Nyonya tua, Yansing dia. Aku tidak kuat. Aku harus ke rumah sakit. Mau manfaatkan kelembutan hati si bungsu? Jangan harap. Nenek tua, mati saja kamu. Nyonya tua. Anda tidak enak badan? Si Jin, dia melototi aku. Aku tidak. Yansing, meski Nyonya tua tidak tahu situasinya. Kamu tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Dia sudah tua. Apa yang kamu perdebatkan dengan dia? Si Jin, kami memang buka perusahaan denganmu.
Tapi kalau kamu tidak mau dan tidak dapat apa-apa, apa perusahaan ini bisa berdiri? Mulutmu hanya bicara tanggung jawab si Jin. Kamu anggap si Jin kami apa? Budak, Aku tidak. kamu ada. Kamu memang ada. Aku hanya mengatakan sebuah kebenaran, kamu langsung melototi aku di depan mereka. Kalau mereka tidak ada, apa kamu mau memukulku? Kamu benar-benar ngawur. Lihat, mereka bertiga bicara seperti itu padaku. Kamu orang luar, berani bilang aku nenek tua ngawur. Aku sudah hidup lebih dari 80 tahun, dihina oleh orang luar seperti ini. Aduh, aku tidak mau hidup lagi. Yansing, keterlaluan. Meski kamu tidak suka padaku, aku bisa mengerti. Tapi kalau kamu tidak menghormati aku sebagai nyonya tua, mungkin kerjasama kita hanya bisa berhenti di sini. Si Jin, aku tidak menghormati. Gu Yansheng. Kalau Nyonya Tua ada apa-apa, ku bunuh seluruh keluargamu. Aku tidak kuat, aku harus ke rumah sakit. Nyonya tua jangan takut, kita langsung ke rumah sakit. Nenek tua. Kakak, cepat bawa mobil ke rumah sakit. Ngapain ke rumah sakit? Pulang aja. Bukannya mau ke rumah sakit? Aku sekarang segar bugar, ngapain ke rumah sakit? Cepat pulang. Tadi kamu kan masih... Nenek, jangan-jangan ini pura-pura lagi? Kamu sengaja memecah belah aku dan Yansing. Kalau aku bilang ini semua demi kebaikanmu, percaya nggak? Kalau aku bilang ini semua kebetulan, kamu percaya? Nenek, kok aku semakin lihat kamu? Semakin merasa familiar ya? Dasar anak kurang ajar. Aku ini nenekmu, masa nggak familiar? Mau familiar sama siapa lagi? Bukan itu maksudku. Jangan sok misterius mulu. Dekat-dekat Guyansing, pasti nggak ada baiknya. Kedepannya jangan sering-sering kontak dia. Sebenarnya Yansing itu orangnya cukup baik. Ayo. 2 hari kemudian, aku akan mengundang Shenling dan Shen Jin. Sekalian keluar. Kamu cari kesempatan buat kasih obat ke Shenling. Bawa Shenling ke kamar, nanti. Aku akan mengalihkan Shen Jin ke sana. Dengan begitu Shen Jin akan mengira Shenling sengaja menerjekkannya. Mereka berdua pasti akan bertengkar habis-habisan. Nenek, rekaman ini dapat dari mana? Apa yang aku mau, pasti bisa dapat. Kemarin nenek di bar. Itu yang penting. Dasar anak nggak fokus. Kemarin nenek pakai baju begitu, ternyata ke bar? Host Turda Taxi, Dua Pueris Turkjat. Dapat tambahan usia 3 bulan. Gawat. Shenling si bocor ini. Ntar kebongkar semua kalau terus-terusan. Aku nggak kuat lagi. Nenek. Kakak, cepat ke rumah sakit. Dokter, gimana kondisi nenek? Kondisi fisik nenek kok berubah drastis? Apa karena stres atau sebelumnya? Ada pengalaman khusus? Sepertinya nenek memburuk. Sebaiknya nenek dirawat dulu untuk pemeriksaan menyeluruh. Kami sudah paham kondisi nenek. Kalau begitu, jangan diganggu lagi. Nenek nggak punya banyak waktu lagi. Pantas saja akhir-akhir ini sering aneh-aneh. Iya, kami juga berharap begitu. Biarkan Nyonya tua sedikit menderita, pemeriksaan tidak perlu dilakukan. Keluarga ini bagaimana? Kondisi orang tua semakin membaik. Bukankah itu bagus? Aku jelas-jelas semakin sehat. Dokter ini bagaimana bisa ngomong sembarangan? Tapi ini juga bagus. Manfaatkan kesempatan ini, cepat atur posisi si bungsu. Di perusahaan dengan jelas, sehingga benar-benar mencegah mereka bertengkar. Aku benar-benar jenius biasa saja. Nyonya tua. Kalian juga dengar kondisi tubuhku sekarang. Tidak bisa menerima sedikit pun stimulasi. Selagi aku masih bernafas, biarkan si Jin berdiri tegak di keluarga Shen. Baru aku bisa tenang. Nyonya tua tenang saja, seluruh wilayah selatan akan kuserahkan pada si Jin. Kakak, kamu mau menyerahkan wilayah paling menguntungkan padaku? Kalian, Sebenarnya semua ini sudah disiapkan untukmu. Hanya saja tidak ada kesempatan untuk mengatakannya. Sekarang salah paham. Sudah teratasi. Si bungsu, kita bertiga bersaudara, akan membesarkan perusahaan Shen. kakak, kamu dan kakak kedua, bukankah kalian tidak pernah menyukaiku? Dengar dari siapa? Waktu itu membawamu kembali ke keluarga Shen. Adalah saranku, kamu lupa? Bagaimana mungkin aku lupa? Dulu, setelah orang tua kandungku membuangku, aku demam tinggi. Seluruh tubuh ruam, hampir mati di bawah jembatan. Kamu dan kakak kedua yang membawaku pulang. Hanya saja kemudian entah mengapa,
kita semakin menjauh. Sebenarnya, aku dan kakak kedua hanya tidak tahu. Bagaimana berinteraksi denganmu? Kamu selalu sedikit bicara. Sifatmu juga tertutup. Kami takut ada kata-kata yang tidak tepat, membuatmu salah paham. Tak disangka lama-lama, timbul jarak yang begitu besar. Si bungsu kembali, kita bersatu hati. Kekuatan kita akan molotov. Baik, kakak. Hari ini hari yang baik, ayo kita bertiga pergi merayakannya. Nyonya tua, kamu sembuh lagi? Sistem mendeteksi tuan rumah mengejutkan 2 penerus. Mendapatkan 3 bulan umur. Sekarang pertumbuhan progres semakin lambat. Sepertinya aku harus mencari cara lain. Merayakan? Bagaimana bisa tanpa si kedua? Ayo temani aku mencari si kedua. Makan? Ngapain melotot padaku? Nyonya tua, makanan sampah ini tidak boleh Anda makan sekarang. Biarkan dia makan, sekali makan berkurang sekali. Makanlah. Begini enak, keluarga lengkap, bahagia bersama. Nyonya tua, proyek chip otak kami telah mencapai terobosan penting. Saya ingin mengadakan resepsi bisnis, mengundang beberapa majalah dan wartawan. Sekalian mempromosikan produk kami ke pasar. Kebetulan adik ketiga sudah pulang, biar dia bantu adik kedua mengatur resepsi ini bersama. Tenang saja, kakak serahkan padaku. Baik. Melihat kalian bertiga bersatu lagi tanpa dendam, sungguh membahagiakan. Ayo, semoga Shen semakin maju dan kuat. Bersulang! Nenek tua itu, dari mana dapat rekaman itu? Membuat Shen si Jin yang bodoh itu mulai mencurigaiku. Pak Gu, Shen akan mengadakan resepsi bisnis besok di Hotel Sili. Menurut sumber internal Shen, mereka mengundang para tokoh bisnis terkemuka. Sepertinya terkait proyek chip otak. Dulu kalian menggunakan darah dan daging orang tuaku dan keluargaku. Merampas proyek chip otak, masih berani menghidupkannya lagi? Keluarga Shen, aku takkan biarkan kalian sukses. Data dan foto semua karyawan Shen sudah ada di sini? Ja, Pak Sen. Sama sekali tidak ada data tentangnya di Shen. Kenapa dia berbohong padaku? Bilang akan kembali bekerja di Shen, baru tahu siapa dia? Pasti ada alasan lain. Dia. Nyonya tua. Belakangan ini entah kenapa. Sering salah lihat. Seperti kesurupan. Sangat berkelas. Pantasan resepsi orang terkaya Tiongkok, skalanya tidak kalah dengan acara manapun yang pernah kuhadiri. Adik kedua dan ketiga kerjanya bagus. Kakak, bukannya Nyonya tua paling takut dengan acara seperti ini? Kenapa di acara seperti ini dia terlihat sangat lihai? Kemarin aku mencari beberapa informasi terkait. Tiba-tiba sadar. Nafsu makan pulih. Energi meledak. Persepsi ruang waktu terlipat, kesadaran kuantum sesaat terpecah. Indra super sensitive meledak. Gaya bahasa berubah drastis. Jejelainya kokok. Benarkah begitu? Dulu, Nyonya tua paling tidak suka tampil di depan umum. Kali ini karena ini adalah penampilan publik pertamaku setelah kembali ke keluarga Shen. Mungkin itu sebabnya Nyonya tua bersedia hadir. Katanya nenek tua dari keluarga Shen ini hampir mati. Masih ada tenaga untuk datang ke pesta? Nenek Shen ini seperti pohon pinus yang kokoh. Bisa disamakan dengan ketahanan Bank Redwood di Silicon Valley menghadapi siklus ekonomi. Pohon pinus bertahan karena akarnya yang dalam menyerap air tanah. Sedangkan semangatku ini berasal dari 3 penerus yang disiram dengan bakti. Ya, Kalau tidak bisa bicara, diam saja. Ini seperti berharap aku cepat mati. Aku tidak akan mati, biar kau yang mati kesal. Selamat datang kepada kalian berdua di pesta keluarga Shen. Aku ada urusan, mohon dimaklumi. silakan. Jejelainya kokok. Di saat seperti ini, Nyonya tua masih sempat memuji kami. Nyonya tua. Mau kemana? Sebentar lagi bintang favoritmu. Lan akan segera tampil. Jangan lupa, ini tamu istimewa yang kita undang. Penampilan utama. Tidak akan lupa.
Langan apa lagi, aku ini. Bintang yang sedang naik daun, mana perlu aku menyukai mereka. Kak Lan, tinggal 25 menit lagi giliranmu. Aku ambilkan makanannya. Aku alergi kacang, mana berani lupa. Aku pergi dulu, Kak. Ya. Shen Xijin, tunggu saja kejutan yang akan kuperlihatkan. Akan kuperlihatkan pada perusahaan yang bekerja sama dengan Shen. Keluarga Shen tidak ada apa-apanya. Orang ini kok kelihatannya agak familiar. Ini bintang besar Lan? Biasa saja. Dibandingkan denganku, masih jauh. Halo, apakah Anda asisten Nona Lan? Ini kue yang khusus disiapkan Direktur Shen. Untuk Nona Lan. Direktur Shen sangat perhatian. Terima kasih. Tidak ada kacang. Kamu ngapain di sini? Kamu asistennya, kan? Ya. Aku dengar dari Shendu. Mereka khusus mengundang Nona Lan untukku. Aku ingin melihat-lihat. Anda adalah nenek keluarga Shen. Heng, Siapa di luar? Mei Sukla. Kak Lan. Ini adalah nenek keluarga Shen, penggemar Anda. Hello. kemampuan biasa saja, tapi sok tinggi. Waktu aku jadi ratu film, kamu masih kecil-kecilan. Kak Lan, ada apa? Kuenya bermasalah. Ini adalah kue yang disiapkan khusus untuk Anda oleh Xiao Shen. Bagaimana bisa bermasalah? Ini disiapkan oleh Xiao Shen. Jah, asisten Xiao Shen. Pagi ini dia khusus membawakannya untukku, bilang ini kue. Khusus untuk Kak Lan, tanpa kacang. Apa yang terjadi dengan keluarga Shen? Kami sudah berulang kali mengingatkan, tapi kalian tetap saja membuat Kak Lan alergi. Aku bilang tadi, orang itu kok familiar sekali. Pasti Gu Yanxing yang sengaja berbuat jahat. Membuat Lan Lan tidak bisa tampil di panggung. Mengacaukan pesta yang sudah dipersiapkan bos dengan matang. Kalau partner, sampai tidak puas dan menarik investasi, keluarga Shen akan menghadapi kebangkrutan. Tidak boleh. Jangan biarkan Gu Yanxing berhasil. Apa itu Gu atau Shen? Hari ini kalian harus memberikan penjelasan. Nak, kalau aku bilang orang yang mengantar kue tadi, bukan orang keluarga Shen, kamu percaya? Kamu ini ngotot saja. Baik, sekarang aku akan cari panitia pesta. Biar semua orang lihat bagaimana keluarga Shen memperlakukan tamu istimewa yang mereka undang. Daripada mengantar bintang besar ke rumah sakit, kamu malah merajuk di sini. Menurutmu ini pantas? Nyawanya atau uang yang lebih penting? Aku tidak mau bicara dengan nenek-nenek sepertimu. Lepaskan. Aduh, main tidak masuk akal sama aku? Aku tunjukkan. Apa itu profesional? Aduh nak, kamu mau mengambil nyawa nenek tua ini. Ini bukan aku yang dorong, kamu sendiri yang jatuh. Nak, kamu sudah mendorong orang. Kok tidak mau mengaku? Aku. Ayo lihat, asisten bintang besar. Mengganggu nenek tua 80 tahun ini. Kamu mau apa sebenarnya? Kamu mau bagaimana? Alergi bukan karena keluarga Shen, aku jatuh karena kalian dorong. Kita saling melunasi. Sekarang suruh asistenmu. Cepat bawa kamu ke rumah sakit. Urusan ini tidak akan kupermasalahkan. Aku juga tidak akan menuntut tanggung jawab kalian mendorongku. Turunkan kamera itu. Kamu harus janji, tidak menyebarluaskan keluar, tidak membuat keributan di pesta. Aku akan matikan sekarang, kalau tidak aku laporkan ke polisi. Nenek tua tidak tahu aturan, diamlah kamu. Baik, aku setuju. Curangkan kameranya. Selain itu, video tidak boleh disebarkan, jangan sampai orang lain melihat. Keadaanku seperti ini. Baik, sekarang kalian berdua, pergi diam-diam. Tapi bagaimana dengan pertunjukan? Masih ada 20 menit. Lagi akan dimulai. Lupakan, aku akan menjelaskannya. Selangkah lagi, bagaimana?
Sistem mendeteksi, tuan rumah mengejutkan Shendu. Mendapatkan 3 bulan umur, progres saat ini. 35%. Nyonya tua, kamu mau kemana? Tunggu aku sebentar, nanti aku cari kamu. Lift ini kenapa? Berhenti di setiap lantai. Akhirnya pergi. Aku lega sekarang. Nyonya tua, kamu tadi turun dari lantai berapa? Lantai 18. Sistem mendeteksi, tuan rumah mengejutkan Shendu. Mendapatkan 3 bulan umur. Lalu, kamu turun untuk apa? Aku mengantar bintang besar Lanlan. Bukan, dia. Sistem mendeteksi, tuan rumah mengejutkan Shendu. Mendapatkan 3 bulan umur. Piukin dia. Dia pergi. Bagaimana dengan pertunjukan? Dia alergi makan kue kacang, katanya kamu yang memberikannya. Aku. Sistem mendeteksi, tuan rumah mengejutkan Shendu. Mendapatkan 3 bulan umur. Progres ini seharusnya bisa membuatku lebih muda. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak tahu. Si bungsu tahu tidak? Masih ada 10 menit sampai pertunjukannya. Dia pergi. Bagaimana dengan pertunjukan? Selamat tuan rumah, mendapatkan akumulasi lebih dari 1 tahun umur. Hadiah acak, kembali muda selama 2 jam. Pengalaman telah dikirim, transformasi mulai hitung mundur 10 menit. Cukup. Kita masih sempat tampil di panggung. Kamu banyak tanya, kenapa belum buru-buru pergi? Cari solusi, ngapain ikutin aku? Mau minta nenek-nenek ini nyanyi di panggung buat kamu? Enggak. Kamu naik juga nggak guna, mending telepon dari sini. Cepetan hubungi orang buat bantu. Tunggu, aku kan mau tampil di panggung. Pakai baju gini nggak bisa, nanti ketahuan dong. Ini. Nah ini dia. Neng, boleh nggak? Aku beli bajumu? Nek, ukuran munggok cocok. Kalau nenek suka, pasti bisa dipakai. Anak-anak sekarang nggak makan ya? Kok pada kurus semua sih? Lausan, Lanlan yang kamu undang. Tadi alergi makanan, dilarikan ke rumah sakit. Aku barusan turun, hubungi penyanyi lain. Paling cepat 1 jam lagi baru sampai. Sebentar lagi giliran Lanlan, gimana nih? Penting banget tahu, kok baru sekarang bilang? Yang datengkan partner bisnis terpenting Shen Group. Gimana bisa di saat krusial begini? Buat kesalahan receh kayak gini, aku juga baru tahu. Nenek yang kasih tahu aku. Nenek, Tadi nenek duluan naik, kok sekarang nggak kelihatan? Lagian tadi nenek turun dari lantai 18 ke 1. Nggak ngos-ngosan, larinya lebih cepat dari aku. apa? Host terdeteksi kaget, 2 pewaris. Dapat tambahan 3 bulan usia, progres sekarang 55%. Kalian bertiga, ngomongin apa lagi di belakang nenek? Sampai segitunya kagetnya? Mari kita sambut Miss Lanlan. Pertunjukan dimulai. Shen Group. Aku penasaran, proyek chip kalian. Bisa lanjut apa enggak? Mana orangnya? Kok belum muncul? Jangan-jangan ada masalah? Kalau acara sederhana kayak resepsi aja nggak becus. Masa depan Shen Group di kota ini bisa terancam. Katanya Shen Group kerjasama dengan investor besar. Kayaknya proyek ini bakal gagal. Semoga kalian suka dengan hadiahku ini. Kamu mau apa? Aku mau naik panggung, jelasin situasinya. Nggak mungkin. Siapa dia? Kok bisa dia? Mendeteksi inang, membuat 3 ahli waris terkejut. Mendapatkan 8 bulan umur. Kamu kenal dia? Kamu siapa sebenarnya? Sepertinya keluarga Shen kali ini mengeluarkan biaya besar untuk menari ini. Bahkan level internasional. Tariannya lembut tapi penuh kekuatan. Lebih indah dari bintang besar. Tarian Lanlan. Sangat indah. Benar-benar sangat indah. Nanti aku pasti akan minum bersama 3 bersaudara Shen. Minum dengan baik. Aku akan tanya, dari mana mereka dapatkan penari ini? Bagus, sangat bagus. Yang ketiga, ini tamu misteri yang kamu atur? Tariannya bagus. Kerja bagus. Aku juga. Orang yang terpesona itu. Terima kasih Kapita Penari ini yang membawakan. Tarian yang begitu indah. Selanjutnya, mari kita sambut. Aku harus cepat pergi,
Tidak boleh sampai dia tahu. Lepaskan aku. Kalau kamu teriak lagi, aku akan menggunakan cara lain. Untuk menutup mulutmu. Kenapa kamu di sini? Panitia menghubungiku, memintaku untuk membantu. Siapa dari panitia? Katanya Shendu. Shendu yang memanggilmu? Sebenarnya aku tidak peduli siapa, aku hanya menerima uang dan menyelesaikan masalah. Shendu baru saja bilang padaku, ada masalah mendadak. Dia memanggil banyak orang, tapi tidak ada yang bisa datang. Shendu, aku minta kamu cari solusi. Tapi begini caramu. Tidak bisa melanjutkan kebohongan, butuh bantuanku. Untuk memikirkan lagi, Bagaimanapun, aku yang menyelamatkan kalian, kamu tidak boleh bersikap seperti ini pada penyelamatmu. pertama kali kamu muncul di rumahku, kedua kali. Kamu muncul di bar yang aku kunjungi, ketiga kali. Kamu muncul di pesta minum rumahku. Ada begitu banyak kebetulan di dunia ini, semua kamu alami, katakan. Siapa kamu sebenarnya? Apa tujuanmu? Ah, dasar anak sialan. Dibodohi oleh Guyan Sing si brengsek itu. Dikerjain habis-habisan, kepintarannya digunakan untukku, aku. Lepaskan aku brengsek, lepaskan. Kalau tidak mau bicara, mari kita lakukan hal lain. Aku bilang. Bilang, Aku punya sedikit hubungan dengan keluargamu. Hubungan itu adalah... Untungnya sebelumnya manajerku menyewa guru bela diri untukku. Mengajariku beberapa jurus. Celananya aku ambil dulu, biar kamu nggak bisa nyusul. Kamu bisa di sini aja, merenung-renung. setelah tidur langsung kabur, lain kali aku nggak akan lepaskan kamu. Hari ini beneran bikin aku kaget, kirain semuanya bakal berantakan. Untung ada gadis itu yang nyelamatin. Hari ini semua perusahaan besar Memberi kesan baik pada kita, semua setuju untuk investasi. Waktu nggak banyak, sebentar lagi kalau berubah kembali. Roku ini bisa aja sobek. Bukankah itu gadis yang tadi menari di atas panggung? Ayah. Ayo, kita temui dan ucapkan terima kasih. Kenapa dia lari baju melihat kita? Sedala, dia pakai kata. Mungkin nggak mau banyak kontak dengan orang, suruh bawahan kita. Bayar dia ganda. Kita bawa nenek pulang dulu. Hampir lupa, nenek, suruh orang cari tahu. wanita yang muncul dan menari di pesta keluarga Shen hari ini. Siapa sebenarnya dia? Shen family lolos lagi. Ini bukan kebetulan. Wanita itu pasti ada hubungannya dengan keluarga Shen. Nenek, kenapa sudah di rumah? Pestanya nggak asik, aku pulang aja. Nenek, tubuhmu nggak apa-apa kan? Baru aja naik 18 lantai. Setelah selesai kita nggak bisa nemuin kamu, kirain nenek pingsan di suatu tempat lagi. Dasar anak nakal, nggak bisa berharap yang baik buat aku. Nenek, aku nggak bisa sehat dan kuat sampai tua? Sudahlah, aku capek. Aku mau tidur, dengar kamu bilang aku mati, bikin kesal. Lagi-lagi berhasil melewati hari. Kalian juga lihat gejala yang tertulis di sini. Nenek hampir semuanya ada. Ini juga menunjukkan waktu hidup nenek nggak banyak lagi. Beberapa hari lalu nenek keluar tengah malam. Aku curiga dia dengan kakek Wang. Karena nenek suka. Aku pikir, maksudmu. Biarkan nenek dan kakek Wang menjalin hubungan. Kenapa? Kakek sudah meninggal 20 tahun lalu. Nenek selama 20 tahun ini sudah terlalu banyak berkorban untuk kita. Hidupnya tinggal beberapa hari lagi. Dia melakukan yang dia suka dan ingin lakukan. Salahnya apa? Nenek keluar malam. Iya, dan pakai baju. Sangat aneh. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa setiap kali dia muncul, selalu berhubungan dengan nenek? Waktu yang hilang tumpang tindih, dan kenapa? Aku selalu merasa dia seperti pernah kenal. Siapa dia sebenarnya? Apa hubungannya dengan nyonya tua?
Shenling bilang, kamu dengar nggak? Bilang apa? Shenling bilang, suruh nyonya tua pacaran sama kakek Wang. Hah, Belakangan ini beberapa bocah nakal ini, kejutan progresnya agak lambat ya. Ini nggak boleh, nanti ngeganggu progresku jadi muda lagi. Aku harus cari akal. Selanjutnya ngapain ya, biar mereka kaget. Kalian bertiga, nggak kerja ngapain kesini? Nyonya tua, kamu sama kakek Wang udah kenal lama ya? Bisa dibilang saling tahu. Mulai sekarang, kamu pacaran sama kakek Wang. Kami bertiga nggak ada masalah. Apaan sih? Kalian nggak masalah, aku yang punya masalah. Adik, meskipun kondisi tubuhmu juga udah nggak kayak dulu. Tapi aku nggak ngeremehin, kita berdua. Udah deh, maksudmu aku nggak ngeremehin kamu, aku yang ngeremehin kamu. Kamu punya apa? Punya uang nggak? Lebih cantik dari aku nggak? Dulu kamu bilang, aku masih jadi apa itu? Apa itu? Soul mata, pasangan jiwa. Terdeteksi tuan rumah menjejakkan 3 Oliveris. Dapat 2 bulan umur. Ini juga bisa kaget? Nggak boleh, aku juga nggak bisa. Nilai kejutan segini, setuju pacaran sama kakek-kakek. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh, udah deh kamu. Kamu tahu soul mata nulisnya gimana? Pacaran nggak tanggung jawab, kamu sih, muka tebel banget. Adik bilang, kamu mau apa? Mobil, rumah, uang. Mau apa ada apa? Recehanmu itu simpan aja buat pensiun. Umur segini pacaran sama kamu, aku cari apa? Cari kamu tua, cari kamu nggak mandi. Adik, kamu cium aku mandi. Kamu mandi juga nggak boleh, aku nggak suka tipe kayak gini. Terus kamu suka yang kayak gimana? Aku suka. Yang kayak dia. Terdeteksi tuan rumah menjejakkan 3 Oliveris. Dapat 2 bulan umur. Ternyata kamu suka yang kayak gini, kamu ini nggak sopan. Omonganmu nggak enak didengar, masa cuma kakek-kakek cari yang 20? Nenek-nenek cari yang 20 nggak boleh. Yang muda enak, yang muda mantap, aku suka yang kayak gini. Kamu ini. Terdeteksi tuan rumah menjejakkan 3 Oliveris. Dapatkan umur 2 bulan. Nenek, aku tidak suka ini. Kerjasama yang baik, nenek akan transfer uang besar untukmu. Siap? Aku suka, kenapa? Kamu ini seperti atap yang bengkok, tiang yang miring. Sudah lewat. Hubungi kapan saja, aku pergi. Katakan, siapa yang punya ide hari ini? Nyonya tua, aku berpikir. Berpikir apa? Bukankah aku sudah bilang? Jangan pikirkan yang tidak perlu. Aku sudah tua. Kalian masih ingin aku cari kakek-kakek? Tidak. Kalian bertiga, luangkan waktu, pikirkan baik-baik. Bagaimana memajukan perusahaan? Aku masih ingin makan minum keliling dunia. Nyonya tua bilang apa? Keliling dunia, sepertinya. kita lebih baik pikirkan bagaimana menyelesaikan. Keinginan terakhir Nyonya tua. Aku harus mempercepat, kalau tidak, akan dihancurkan oleh 3 bocah itu. Bagaimana caranya agar cepat? Membuat 3 bocah itu terkejut? Live dance itu bukan keahlianku. Ada ide. Kemampuan menarimu juga biasa saja dibandingkan denganku. Jauh lebih buruk. Nenek, tari lapangan ada di sana. Kenapa? Nenek tidak bisa menari street dance? Nenek bisa menari street dance sebelum kamu lahir. Nenek, jangan main-main. Anakmu mana? Cepat panggil anakmu. Bawa nenek pulang. Semuanya, hari ini aku akan menari street dance. Ganti lagu untukku. APA? Wah, traffic kalian juga tidak bagus. Tenang,
Dengan nenek di sini, sebentar lagi pasti ramai. Nenek, jangan bercanda. Nanti pinggangmu sakit. Ya nenek, di usiamu, sekali gerakan mungkin. Harus telepon 120. Penampilanmu modis, tapi pikiranmu seperti buku kuno. Mau tidak aku bakar dupa elektronik untukmu? Untuk mengenang zaman kaki bengkak. Nenek hebat, dari mana nenek belajar ini? Nenek bisa banyak hal. Hari ini aku akan membuatmu tercengang. Nenek, jangan main-main. Kalau ada apa-apa, Kami tidak bisa bertanggung jawab. Tenang, nenek tahu batasnya. Sebentar lagi lihat saja hasilnya. Nenek, sungguh tidak bisa. Coba nenek menari, pasti bukan versi cepat. Tarian alun-alun, atau mungkin tai chi versi cepat, benar kan? Aduh, sifatku yang panas ini, hari ini harus kutunjukkan padamu. Apa itu nenek? Ya nenek. Cepat buka siaran langsung, pasti viral, harus merekam video. Pasti bakal viral. Cucu baik, ayo, putarkan lagu APT untuk nenek. Lausan, pesta minum terakhir berkat kamu. Sangat sukses, kedepannya acara besar perusahaan. Pertemuan bisnis, semuanya serahkan padamu. Terima kasih, kakak. Cepat lihat. Nenek sedang siaran langsung menari street dance. Bagus, sangat hebat, yang ini pasti viral. mendeteksi inang, mengejutkan 3 pewaris. Mendapat 2 bulan umur. Nenekku, nenek ini tidak biasa. Nenek ini pasti viral, siaran langsung kita meledak. Selamat Inang, mendapatkan umur kumulatif lebih dari setahun. Hadiah acak, awet muda, pengalaman 2 jam sudah dikirim. Transformasi mulai hitung mundur. Lagi, mau bikin aku mati. Nenek mau kemana? Aduh, kalian jangan mendekat, kalian menari sendiri. Aku ada urusan harus pergi. Kakak, aku lihat nenek tidak normal, makam kita. Harus dipersiapkan lebih awal, benar. Ini, gerakan nenek ini. Bagaimana bisa persis seperti dia? Sistem sialan bermain, bahkan tidak ada waktu pulang. Syukurlah tidak ada orang di rumah. Nenek, Selesai, selesai. kamu bukan nenek, kamu siapa? Sekarang benar-benar selesai. Lama tidak berjumpa, kebetulan bertemu lagi. Kamu. Mendeteksi inang, mengejutkan Shen Sijin. Mendapat 2 bulan umur, progres saat ini 85%. Nilai keterkejutan seperti ini, aku sama sekali tidak ingin. Kenapa kamu di rumahku dan memakai baju nenek? Nenek mana? Tidak di rumah. Lausan, bicara dengan siapa? Kali ini aku lihat kamu mau lari kemana. Kamu mau tidak tidur satu? Kamu sebenarnya. Jangan bicara, kamu lebih imut saat diam. Lebih imut. Begitu buru-buru ya. Tentu saja, sudah tidak sabar. Mau tidur atau tidak sih? Sialan, kenapa setiap ketemu dia selalu berakhir di ranjang? Tapi, gen anak ini memang bagus. Dia selalu kabur pakai rok setelah tidur denganku. Dia anggap aku apa? Nyonya tua. Kapan Nyonya bisa nari street dance? Nyonya bisa nari sejak dulu, kamu aja belum lahir. Nyonya, kenapa tadi malam tidak pulang? Aku capek nari, langsung tidur di kamar.
Nyonya, aku sudah beli makam lain di samping makam almarhum. Nyonya juga tahu almarhum itu. Aku tahu, dikubur bareng mantan istrinya kan? Nyonya, Apa? Mau kuburkan aku di samping mereka berdua? Kita bertiga di alam baka, 2 wanita melayani 1 suami lagi? Host terdeteksi mengejutkan 2 ahli waris. Mendapat 2 bulan usia. Nyonya, bukan itu maksudku. Maksudku, jika Nyonya butuh apa-apa, bisa bilang padaku. Aku akan berusaha sekuat tenaga memenuhinya. Semangat lagi, tinggal 1% lagi. Pemakamanku harus beda dari yang lain. Beda gimana? Aku mau 20 cowok ganteng mengantarku. Host terdeteksi mengejutkan 2 ahli waris. Mendapat 2 bulan usia. Mereka harus pakai jas hitam tanpa daleman. Host terdeteksi mengejutkan 2 ahli waris. Mendapat 2 bulan usia. Aku mau 20 cowok ganteng pakai jas hitam tanpa daleman. Nari boyband di depan makamku. Host terdeteksi mengejutkan 2 ahli waris. Mendapat 2 bulan usia. Nyonya, sekarang mainnya keren banget ya. Tak disangka wanita yang nari di pesta tadi ada hubungannya dengan nenek itu. Selidiki terus. Bawa ini ke Shen Sijin. Aku penasaran reaksinya saat tahu neneknya punya rahasia gelap. Apa nenek dan dia orang yang sama? Tidak mungkin. Masuk. Ini dikirim Pak Gu. Kenapa Gu Yansing menyelidiki ini? Hai Si Jin, dokumen sudah kamu lihat. Aku curiga wanita ini adalah nenekmu. Alat yang dikirim untuk merebut warisan darimu. Tak kusangka nenek yang selalu memujimu juga memperlakukanmu seperti ini. Si Jin jangan terlalu sedih. Bagaimana kehidupan keluarga kaya? Cinta hanyalah topeng belaka. Tenanglah, sebagai teman. Aku pasti akan berada di sisimu. Aku akan menanyakan hal ini langsung kepada nenek. Si Jin, jangan biarkan mereka menipumu lagi. Mereka tidak akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Lao San, Pilangla, kita bertiga. Bersatu kita teguh. Mereka bilang bersaudara bersatu, kekuatan tak tertandingi, tapi hanya aku yang benar-benar di sisimu. Si Jin, cepat sadarlah. Mereka hanya ingin memanfaatkanmu, membujukmu untuk kembali ke keluarga Shen. Hanya untuk membujukmu agar tidak merebut warisan. Urusan keluarga Shen, biar kami yang menyelesaikannya. Tidak perlu kau khawatirkan. Aku akan menemui nenek untuk meminta kejelasan. Lausan ini terus mengejarku. Aku harus mencari strategi yang sempurna. Dasar anak nakal, bikin aku kaget setengah mati. Nenek sedang memikirkan strategi apa? Lebih baik lihat dulu isi di dalam ini. Pasti tidak ada yang baik. Mau memperlihatkan apa? Nenek lihat saja nanti akan tahu. Nenek, lihat gadis di dalam ini, tidakkah terlihat familiar? Sialan! Kau menyelidikiku? Kalau sudah tahu, lebih baik aku jujur saja. Gadis cantik ini adalah anak angkat dari anak angkat. Mendeteksi tuan rumah mengejutkan Shen Sijin. Mendapatkan 2 bulan umur, progres saat ini 90%. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Cari dia selama waktu ini. Gadis ini pintar dan berani, cantik sekaligus tenang. Dia pasti bisa menggantikanku merawatmu. Untung bukan nenek, bikin kaget setengah mati. Aku memutuskan, setelah aku meninggal, semua saham dan uangku akan kuberikan padanya, termasuk kalian bertiga. Kita bertiga akan diberikan padanya. Mendeteksi tuan rumah mengejutkan Shen Sijin. Mendapatkan 2 bulan umur, progres saat ini 92%. Tidak boleh. Kenapa? Nenek, di mana dia sekarang? Setelah keputusan besar ini, dia harus datang sendiri. Hari kematian ibunya sudah dekat. Dia pulang untuk menemani ibunya. Alasan ini sempurna setelah kembali muda. Aku bisa memiliki kekayaan miliaran, langsung santai. Hidup ini sangat menyenangkan. Tapi aku baru bertemu dengannya kemarin. Kamu dan dia. Kamu kenal dia? Ceritanya panjang, dia. Kemarin pakai baju kamu,
aku kira. Si bungsu. Apa kamu nakalin dia? Anak perempuan yang lembut dan baik hati itu. Enggak, Hah, mulut pria, setan penipu. Dengar ya, selama dia di sini berarti aku juga di sini. Kalau kalian nakalin dia, jadi hantu pun aku nggak akan. Lepasin kalian. Kalian harus jagain dia baik-baik buat aku. Ngerti? jangan sampai nyokap tua tahu urusanku sama dia. Siap, nyokap tua. Anak baikku. Kamu bilang dia anak angkat si nenek tua itu? Iya, Pak Gu. Ada reaksi apa dari Shen Si Jin? Nggak ada, kayaknya mereka udah tahu fakta ini. Dasar nenek tua. Terus-terusan ngerusak rencanaku. Katanya mau mati, kok masih lincah banget? Sini. Siap Pak Gu, segera aku atur. Nenek tua. Mending kamu cepat-cepat lapor ke Yanwang. Lawang, nanti mobilnya berhenti di depan. Aku masuk sendiri. Nyokap tua, semangatmu makin oke ya. Siapa tahu kalau periksa lagi, penyakitmu udah sembuh. Iya dong, sebentar lagi aku jadi muda. Tinggal selangkah lagi. Aku langsung ke kantor. Cari 3 bocah itu. Tanpa mereka bertiga. Nilai kaget nggak naik-naik. Lawang, kamu bisa ngomong. Banyakin ngomong, aku suka dengar. Siap, Bos. Soalnya si bungsu udah balik, kamu bantuin dia urusin. Pak Shen, nyokap tua kamu kena kecelakaan. Cepat ke rumah sakit. Kak, ada apa? Nyokap tua kena kecelakaan. Apa? Tour de taxi host menjejakkan 3 penras. Dapat tambahan umur 2 bulan. Gimana bisa? Kita lagi di jalan ke kantor. Jidebrak Mobile Box. Mobilnya aneh banget. Langsung ngebut ke kita, nggak sempat ngindar. Halo? Segera selidiki mobil box itu. Do, gimana nyokap tua? Perusing kecelakaan. Yang dibawa nenek-nenek tadi? Ya. Dia sudah pergi. Apa? Sopirnya baik-baik saja, kenapa nenek bisa? Kenapa nenek pergi begitu tiba-tiba? Aku harus memenuhi keinginannya, mencari 20 pria tampan untuknya. Aku belum sempat berbakti padamu. Kenapa kau? Haley Napain? Sudah kubilang, nenek sudah dibawa. Ke lantai 5 gedung rawat inap di seberang. Siapa yang ngajarin kamu bicara begitu? Tidak bisa sekaligus selesai bicara. Gedung rawat inap di mana? Di seberang lantai 5. Syukurlah nenekku baik-baik saja. Kalau tidak, aku pasti memukulmu. Keluarga ini gila ya? Nenek, kekuatannya pas tidak. Pas, sangat pas. Nak, umurmu berapa? 22. Kamu punya pacar? Tidak. Tidak. Kebetulan, aku punya 3 anak laki-laki. Semakin tampan. Dia. Nenek, bagaimana kabarmu? Lihat, ini 3 anak laki-lakiku. Tampan kan? Tampan. Pilih satu jadi pacarmu, atau ambil ketiganya juga boleh. Mendeteksi tuan rumah terkejut, 3 penerus. Mendapatkan umur 1 bulan. Nenek, ini waktunya kapan? Masih main-main. Nenek, tubuhmu baik-baik saja? Tadi aku sangat kaget. Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Tenang, aku tidak akan mati dalam waktu dekat. Tidak akan mati. Sekarang masih sempat memperkenalkan jodoh untuk kita. Nenek, aku pergi dulu. Ada perlu panggil aku. Lihatlah, kalian datang. Membuat gadis itu lari ketakutan. Nenek, saat seperti ini, bicara seperti itu tidak pantas. Tidak pantas? Kenapa tidak pantas? Jodoh ada di mana-mana. Kamu ngerti tidak? Benar, jodoh adalah sesuatu yang sangat ajaib. Yang ketiga, kamu tidak suka pada gadis itu kan? Bukan. Aku punya orang yang kusukai. Orang yang kusukai adalah anak angkat. Dari anak angkat nenek. Apa? Tidak bisa, rumah sakit ini tidak bisa ditinggali lagi. Nilai keterkejutan cucu-cucu terlalu banyak. Nanti berubah bentuk bagaimana? Nenek, mau kemana? Aku mau pulang. Kondisi tubuhmu sudah seperti ini, masih ingin keluar dari rumah sakit? Dokter, apa yang terjadi dengan Nyonya Tua?
Hari ini kami baru saja melakukan pemeriksaan lengkap pada Nyonya Tua. Kondisi tubuhnya sangat tidak baik. Kalian berdua adalah keluarga Nyonya Tua, kan? Ayo, kita bicara di luar. Tidak perlu, bicaralah di sini. Aku berhak tahu kondisi tubuhku sendiri. Bicaralah di sini. Kami semua tahu kondisi Nyonya Tua. Nyonya Tua, bersiaplah secara mental. Katakanlah, Kalau begitu, karena kalian meminta, aku akan langsung mengatakan. Dari laporan pemeriksaan Nyonya Tua, ada tanda-tanda kegagalan multi organ tahap awal. Juga diabetes ringan, tekanan darah tinggi ringan, dan serangkaian penyakit lainnya. Kondisi tubuhnya sangat tidak baik. Terdeteksi tuan rumah terkejut, 3 ahli waris. Mendapatkan 1 bulan umur. penuh, Shenling penuh. Nyonya Tua, gejala penyakitmu sudah berkurang. Nyonya Tua, bagus sekali. Ternyata keluarga ini tidak normal. Nyonya Tua yang sudah berumur dengan banyak kegagalan organ masih bilang bagus. Kalau keluarga bersikap seperti ini, itu agak keterlaluan. Jangan pikir kegagalan organ tahap awal tidak apa-apa. Tapi tubuh Nyonya Tua masih banyak penyakit. Jika semuanya digabungkan, pasien tidak akan hidup lebih dari 10 tahun. 10 tahun. Terdeteksi tuan rumah terkejut, 3 ahli waris. Mendapatkan 1 bulan umur. 10 tahun. Nyonya Tua, apa yang kau inginkan, aku akan berikan. Aku ingin villa pribadi di Pulau Samui. Diatur, bagus sekali Nyonya Tua. Kau bisa hidup 10 tahun lagi. Apa yang kau inginkan, aku juga akan berikan. Aku ingin berkeliling dunia. Diatur. Sudah, semuanya berlalu, ayo pulang. Tunggu sebentar. Nyonya Tua. Mengapa kau begitu dingin padaku? Tidak ada. Jangan berpikir macam-macam. Apa yang kau inginkan, aku juga bisa memenuhi. Sungguh. Kalau begitu, aku ingin kau berjanji padaku, apapun syarat yang aku ajukan nanti. Kau harus setuju tanpa syarat. Aku janji. Pulang. Kalian ini benar-benar menganggap hidup sebagai mainan, dokter. Tidak seperti itu. Dokter. Biarkan dia pergi. Situasi keluarga kita istimewa. Dia tidak mengerti juga wajar. Baik, kita pulang. Katakan, Guzong, baru dapat kabar dari informan. Nenek keluarga Shen tidak mati, sudah keluar dari rumah sakit. Apa? Ulangi lagi, sampah. Sekumpulan sampah. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Buat apa aku melihat kalian? Pergi semua, jangan muncul di hadapanku. Nenek tua, aku harus membuatmu mati. Hanya sedikit lagi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Harus ada sesuatu yang tak terduga. Apa? Di mana dia sekarang? Aduh, dia yang menabrakku. Aku seorang nenek-nenek saja baik-baik saja. Kenapa dia bisa terluka seperti ini? Terluka seperti ini masih bisa selamat, benar-benar keajaiban. Nyonya Tua. Dia itu. Kalian siapa? Kamu masih berani tanya siapa aku? Kamu tidak mengenalku, malah menabrakku. Itu kecelakaan. Kecelakaan? Kurasa tidak sesederhana itu. Siapa yang mengirimmu? Menabrak Nyonya Tua. Itu memang kecelakaan. Kalian tidak punya bukti. Atas dasar apa bilang aku sengaja menabrak kalian? Kamu lihat sendiri. Kalau tidak sengaja, kenapa kamu melawan arus? Lagi pula, tidak ada mobil di kedua sisi. Aku tertidur. Kesempatan terakhir, kalau tidak mau bicara. Bicaralah dengan polisi. Aku tidak kenal kalian. Laporkan saja ke polisi. Meskipun kalian melaporkan, bos kami akan membantu kami. Lihat, ketahuan kan? Siapa bos kalian? Tempat tidur 17, kamu sudah berhutang 50.000 yuan. Kalau tidak bayar, Segera keluar dari rumah sakit. Masih bilang bos akan membantu, sudah seperti ini. Dia tidak membayarkan uangmu. Kalau kamu masuk penjara, bisakah dia membantumu? Nak, kamu masih polos ya? Lebih baik jujur mengatakan yang sebenarnya. Biaya rumah sakitmu akan kubayar semua. Kalau tidak, aku akan bawa video ini ke kantor polisi. Nanti sisa hidupmu, tunggu saja makan nasi penjara. Kamu masih harus menghidupi keluarga dengan kakimu ini. Tidak mau jadi cacat kan? Kami bisa menemukanmu. Bisa juga membuatmu merasakan rasanya ditabrak. Tuan-tuan, kasihanilah aku. Aku juga terpaksa. Jangan banyak bicara, cepat katakan.
Aku benar-benar tidak tahu siapa bos besar itu. Aku hanya mendengar bawahannya memanggilnya Tuan Gu. Guyan Xing. Dia. Si Jin, kenapa kamu datang? Kenapa kamu menyakiti keluargaku? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku sudah tahu kebenarannya, kamu masih berpura-pura. Kamu yang mengirim MUI untuk menggoda kakakku. Kamu juga yang meracuni kue Lanlan. Bahkan kamu yang menyuruh orang menabrak nenek. Dulu aku benar-benar buta. Sampai sangat mempercayaimu. Hei si Jin, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku temanmu, kenapa aku melakukan ini? Omong kosong. Kamu hanya ingin menggunakan adik ketiga untuk menghancurkan keluarga Shen. Kamu cuci otaknya, buat mereka bertengkar, bilang ingin membantunya merebut Shen Group. Padahal itu untuk dirimu sendiri. Kamu ingin menghancurkan proyek chip otak, mencuri data penelitian Shen Group. Kamu ingin menghancurkan keluarga Shen. Kalau sudah sampai segini, aku malas bicara lagi denganmu. Shen Group membunuh orang tuaku, mencuri hasil kerja mereka. Masih berani bicara seperti ini? Shen Group. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Guyan Xing, kematian orang tuamu. Bukan keluarga Shen yang membunuhnya. Diam. Karina Shen Group merebut proyek chip otak orang tuaku. Mereka terpaksa bunuh diri. Proyek chip otak bukan direbut Shen Group. Dulu Gu Group bangkrut, orang tuamu terlibat ilegal. Terjepit, tidak ada jalan keluar. Baru meminta Shen Group mengambil alih proyek ini. Gu Group disita, seluruh keluarga dipenjara. Kematian orang tuamu. Tidak ada yang memaksa mereka. Mereka melakukannya untuk masa depanmu. Diam, nenek tua. Kamu pikir aku akan percaya omonganmu? Aku akan mengantarmu ke neraka sekarang. Nenek. Aku akan mengantarmu ke neraka sekarang. Mau mati bersamaku? Kamu masih hijau. Nenek tua, aku bunuh kamu. Hanya bisa banyak bicara. Coba saja. Sampah. Host terdeteksi telah mengejutkan 3 penerus. Nilai progres saat ini 100%, selamat host mencapai target. Sisa waktu kembali muda, 30 menit. Wah, bagus. Berhasil. Nenek, apa yang berhasil? Kalian tadi rekam? Sudah, nenek. Bagus. Serahkan sampah ini dan rekamannya ke polisi, biar hukum yang menghajar dia. Nenek mau kemana? Nenek sudah tua, sisa hidup mungkin cuma 10 tahun ini. Nenek ingin memanfaatkan waktu yang terbatas untuk mewujudkan impian keliling dunia. Pengganti nenek untuk jaga kalian sudah diatur. Kalian akan ketemu dia pas pulang. Akhirnya bisa kembali jadi diri sendiri. Nenek. Kalian bertiga harus kerja keras, hidup baik-baik. Jangan pacaran, cari uang yang banyak. Biar nenek tenang. Perusahaan Shen dipercayakan ke kalian. Aduh, cantik banget gue. Cantik banget. Gimana nih? Nenek juga. Kami bertiga kan cowok. Perlu dijaga siapa? Siapa yang jaga siapa, bro? Lu tahu siapa? Enggak. Tunggu aja diatur. Kita tunggu saja. Gue mau lihat siapa. Yang sebegitu berkuasa, sampai harus kami sambut sendiri. Hai. Apa-apaan? Bertiga bego ya?
Hai, aku Shen Lang Senju. Kau datang. Kau yang dikirim nenek untuk jaga kami? Dia yang dikirim nenek khusus jaga gue. Lu cemburu? Emangnya enggak? Bro, kalian berdua gimana sih?